Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Mendengar kata-kata ini, Pang Siyuan memberi Tan Yun tatapan mematikan, lalu membungkuk dan mengambil Sun Anbei dan mencoba pergi. Penatua ketiga, muridku sedikit terlalu bersemangat sekarang, tolong jangan salahkan aku. Paruh pertama kalimat Tan Yun terdengar bagus, namun, paruh kedua kalimat berikutnya membuat Pang Siyuan hampir meledak. Tapi tetua ketiga, tolong awasi Pang He dan Sun Anbei juga, lagi pula, anjing tidak bisa mengubah cara mereka mungkin memprovokasi murid lagi lain kali. Murid pertama memberitahu Anda sebelumnya, lain kali keduanya, sekali lagi tidak menghormati saya pasti akan melalui cara yang tepat, biarkan Anda mengumpulkan tubuh mereka. Pang Siyuan berdetak kencang, wajah tua itu berubah menjadi warna hati babi, kembali menatap Tan Yun, anak muda, kesombongan siang dan malam bisa berakhir buruk, akar tua menasihatimu. Setelah kata-kata itu, kaki Pang Siyuan di atas pedang terbang, melayang di udara. Setelah Pang Siyuan pergi, Luo Fan menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan ketakutan, Kakak Tan, baru saja aku berkeringat untukmu. Untungnya, tetua ketiga tidak bergerak melawanmu. Itu benar, itu terlalu dekat. Kakak Tan, apakah kamu terluka baik-baik saja? Telapak tangan Song Hong basah dan berkeringat, sangat takut Pang Siyuan akan bergerak melawan Tan Yun. Aku tidak terluka sampai terluka. Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat saat dia mencibir dalam hatinya, Pang Tua, ketika aku memanjat menara, dia bergerak untuk membunuhku. Dia hanya berada di tingkat ke-6 dari alam pemurnian jiwa, jika dia benar-benar berhasil, bergerak melawanku, aku tidak keberatan mengambil 9 harta jimat yang aku gunakan melawan Qiu Yongming untuk menghiburnya. Tan Yun menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya dengan baik, menghadap Luo Fan dan Song Hong, mengangkat bahu acuh tak acuh, dan berkata, Kakak Luo, Kakak Song, ayo pergi. Ayo buat kesepakatan. Ahem, Luo Fan terbatuk ringan karena malu dan berkata, Saudara Tan, baru saja Sun Anbei tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dan Anda juga tidak menggunakan gerakan pembunuh, namun Anda menyakitinya. Saya pikir perdebatan di antara kita, itu juga dikecualikan. Jika kita benar-benar bertarung, aku khawatir aku bahkan bukan lawanmu. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Song Hong tampak tergerak dan setuju, Tan Xiandi. Dengan kekuatan kita, jika kita tidak bertarung sampai mati, hanya perdebatan tidak akan meningkatkan level tempur kita. Itu saja, kita tidak akan berdebat hari ini. Ayo pergi ke Gunung Abadiku dan minum. Kita tidak akan kembali sampai kita mabuk. Tan Yun melambaikan tangannya dan tersenyum, Saudara Luo, Saudara Song, saya memiliki beberapa urusan untuk diurus, jadi saya tidak akan menemani kalian berdua, saya akan mengunjungi Anda nanti di waktu luang saya. Baiklah kalau begitu, karena Xiandi Tan memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka kakak Luo dan aku tidak akan mengganggumu. Song Hong menangkupkan tinjunya dan berkata, hati-hati. Pamitan. Tan Yun tersenyum tipis, menginjak pedang terbangnya, dan meledak di awan hijau menuju Gunung Abadi Changling. Dia tidak sabar untuk kembali ke Gunung Abadi Changling dan melihat apakah ada bendera yang didirikan di puncaknya. Begitu ada bendera, itu berarti ada berita tentang bahan pemurnian dari Delao. Dalam kehampaan, sosok Tan Yun melintas dan muncul 206 kaki jauhnya di saat berikutnya. Sebelum aku dipromosikan ke alam ke-8, dalam jumlah waktu yang sama, aku bisa melewati 200 kaki kekosongan, tapi sekarang 260 kaki. Lumayan, kecepatannya meningkat lebih dari 30%. Tan Yun tersenyum puas, dan ketika dia memberi isyarat, pedang terbang di belakangnya berubah menjadi aliran cahaya dan diambil di bawah kakinya. Kemudian dia terbang menuju Gunung Abadi Changling, yang jaraknya 10.000 mil. Saat ranah Tan Yun meningkat, kecepatan terbangnya meningkat dari 120.000 mil per hari menjadi 150.000 mil per hari. Dalam perjalanannya ke Gunung Abadi Changling, Tan Yun secara khusus berkelok-kelok melalui lautan awan, dan karena kecepatannya, seolah-olah lautan awan itu terbelah oleh pedang tajam dimanapun dia lewat. Pada saat yang sama, Tan Yun melepaskan indera spiritual yang sebanding dengan tingkat pertama dari alam pemurnian jiwa, menutupi lautan awan dalam radius 380 mil, dengan waspada memeriksa untuk melihat apakah ada orang yang mengikutinya. Dia memiliki lebih banyak musuh, kita tidak bisa tidak mengambil tindakan pencegahan. Alasan mengapa Tan Yun melakukan perjalanan melalui lautan awan adalah untuk mencegah seseorang menggunakan teknik siluman atau melacak dirinya sendiri melalui jimat siluman. Perasaan spiritualnya diamati dengan cermat, aliran berubah dari setiap awan putih. Sepertinya aku terlalu khawatir. Tan Yun baru saja menarik napas panjang ketika, tiba-tiba, alisnya menegang dan jantungnya berdebar, seseorang. Seberapa cepat, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa lautan awan di belakangnya,
yang setenang air sejauh 380 mil, jelas kosong, tetapi lautan awan dengan cepat menyusut ke kedua sisi. Seperti lautan luas di bawah, ada jenderal antar jemput binatang buas yang ganas. Tan Yun, dari bentangan sempit lautan awan yang melengkung ke kedua sisi, menyimpulkan bahwa musuh yang diam-diam bukanlah mengendarai perahu roh, tetapi terbang dengan pedang. 380 mil, 360 mil, 300 mil. Tan Yun tidak menoleh ke belakang, saat terbang diam-diam, sambil memeriksa kecepatan orang yang masuk melalui indera spiritual. Dengan wawasan Tan Yun, dia menilai dari kecepatan penerbangan yang masuk, setidaknya kekuatan tingkat kelima dari alam pemurnian jiwa. Bajingan, apakah kamu Pang Siyuan atau Luwu? Hari ini aku akan membuatmu kehilangan kulitmu bahkan jika kamu tidak mati. Seperti yang dipikirkan Tan Yun diam-diam, dia masih terlihat nyaman. Jiang Men, yang telah mengaktifkan jimat tembus pandangnya dan terbang dengan pedangnya, mengunci Tan Yun dengan indera spiritualnya yang kuat. Pada saat ini, hatinya senang. Dia sebelumnya telah memata-matai konflik antara Tan Yun dan penatua ketiga Pang Siyuan dengan jelas, dan menurutnya, begitu Tan Yun meninggal hari ini, hampir semua orang akan menyimpulkan bahwa itu adalah tangan Pang Siyuan. 8 mil, 5 mil, 3 mil, 500 kaki. Tan Yun dalam penerbangan pedang kekaisaran, diam-diam menghitung di sini, tiba-tiba, 300 kaki di belakangnya di lautan awan, surai pedang merah menyala yang mengejutkan meledak. Di mana surai pedang berwarna api lewat, lautan awan tiba-tiba muncul retakan spasial hitam pekat, seolah-olah kekosongan akan runtuh. Hal tua, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Sementara surai pedang yang kejam itu memotong ke arah Tan Yun tiba-tiba berteriak, berbalik, dan melambaikan tangan kanannya, jimat harta karun kelas menengah, jimat guntur memindahkan 9 surga, langsung terbang keluar dari dalam cincin Qian Kun. Tan Yun menjerit dingin, energi spiritual melesat ke guntur yang menggerakkan 9 jimat surgawi. Segera, di bawah kendali indera spiritual Tan Yun, jimat harta itu langsung terstimulasi, menuju surai pisau untuk bertemu. Tiba-tiba, 9 suara gemuruh yang tampaknya mengguncang 9 surga keluar dari jimat 9 surga Thunderbolt, dan segera, jimat 9 surga Thunderbolt, yang menghadap pedang, menghilang di udara tipis dan berubah menjadi 9 petir yang menyilaukan dengan aura yang menakutkan. Masing-masing memiliki tebal sekitar 10 kaki dan panjang 200 kaki, 9 petir dengan retakan spasial yang mengejutkan, terjalin bersama, dengan keras membombardir surai pedang berwarna api. Suara keras mengguncang ratusan mil ruang kosong, segera, lautan awan berguling, surai pedang sepanjang 200 kaki langsung hancur, bersama dengan 9 kekuatan guntur yang saling terkait menghilang. Di bawah gempa susulan yang dahsyat, lautan awan sejauh 50 mil terkoyak. Bajingan kecil, bagaimana kamu menemukanku? Sebuah suara yang sangat tua terdengar dari lautan awan yang kosong, dan ketika Tan Yun mendengarkan suara itu, jika bukan Pang Siyuan, siapa lagi yang bisa melakukannya? Saat ini adalah Jiang Men yang menyamar. Wow, bersuara, pupil Tan Yun menyusut, hanya untuk melihat 200 di depan, lautan awan kosong muncul dari aliran darah. Bajingan kecil, hitung hidupmu hari ini, kita lihat saja. Meskipun Tan Yun hanya mendengar suaranya, tetapi bukan orangnya, tetapi dia menemukan 200 tempat di luar tumpahan darah yang berdeguk, dengan cepat terbang menjauh ke kejauhan. Pada saat yang sama, sepotong bilah yang patah, jatuh ke lautan awan. Rupanya, jimat 9 surga Thunderbolt, setelah meledakkan pedang panjang Jiang Men, telah melukainya dengan serius. Dia tidak sabar untuk melarikan diri. Jalan dan lihat. Hal tua, maka kamu harus bisa pergi juga. Tan Yun melemparkan langkah ilahi Hong Meng dan berkedip ke arah kekosongan yang memuntahkan darah. Karena kamu di sini, jangan mencoba pergi. Serahkan hidupmu padaku. Thunder memindahkan jimat 9 surga, bunuh. Dengan suara niat membunuh yang bergetar di awan, 29 jimat surgawi terakhir yang menggelegar, sebanding dengan tingkat ke-6 dari pembudidaya alam pemurnian jiwa atribut guntur, kekuatan penuh serangan, ditembakkan dari Tan Yun Qian Kun Ring, dengan semburan guntur yang bergema sejauh ratusan mil, satu demi satu tembakan menuju kehampaan yang berserakan dengan darah. Angin, tiba-tiba, menjadi 18 panjang 200 kaki kekuatan guntur, 9 kembali ke 1, seperti 2 melalui lautan awan naga guntur. Tidak, jeritan cepat terdengar. Tan Yun melihat keluar dan melihat ledakan kekuatan guntur pertama di lautan awan runtuh saat itu, kabut darah, anggota badan terbang, kehilangan lengan kanan, berlumuran darah, hantu terselubung keluar. Tan Yun, jangan bunuh aku. Jiang Men memandang Tan Yun dengan putus asa dan mendesis, aku punya rahasia besar untuk memberitahumu. Jadi itu kamu, Antek Luwu. Tan Yun tertawa, bawa rahasiamu ke neraka. Pergilah ke neraka. Pada saat itu, untaian kedua dari 9 kekuatan guntur kembali menjadi 1,
menelan Jiang Men dan menyebabkan kehampaan sejauh 10 mil bergetar. Saat kehampaan berangsur-angsur kembali tenang, satu-satunya hal di lautan awan adalah gumpalan darah, tumpah di awan kabut darah. Tulang mayat Jiang Men, setengah dari sisa daging tidak tersisa. 3 jimat petir 9 surga, seperti 3 serangan berturut-turut dari alam pemurnian jiwa tingkat 6 pembudidaya, memusnahkan alam pemurnian jiwa tingkat kelima Jiang Men, memang seharusnya begitu. Air terjun kristal yang dibentuk oleh batu roh yang miring ke bawah dari lautan awan. Batu roh diselingi dengan beberapa botol pil dan beberapa pedang dan senjata. Jelas, cincin Qiankun Jiang Men, setelah dihancurkan dengan Jiang Men, harta batinnya berserakan. Tan Yun melemparkan konsumsi spasial, dalam sekejap, air terjun batu spiritual, senjata, ditembakkan ke arah Tan Yun, semua tertelan ke dalam cincin Qiankunnya. Batu roh tidak banyak, 100 buah roh kualitas sangat tinggi, 230.000 batu roh kualitas terbaik. Beberapa pisau panjang, juga hanya senjata roh kelas atas atribut api, mungkin digunakan oleh Jiang Men di tahun-tahun awalnya. Pil Tan Yun memandang, dirinya juga tidak bisa digunakan. Lu Wu, kamu benar-benar memiliki jiwa sialan. Jika kamu jatuh ke tanganku, aku akan membuatmu memohon untuk hidupmu dan mati. Tan Yun tertawa dingin dan melanjutkan menuju Gunung Abadi Changling. Setengah jam kemudian, Tan Yun menembak jatuh menuju Gunung Abadi Changling, hutan bambu di belakang lereng gunung. Menarik kembali pedang terbangnya, Tan Yun baru saja mendorong pintu ke halaman, dan langsung senang, Grand Elder, kapan Anda datang ke Sekte Dalam? Di halaman dengan aura padat dan pemandangan indah, Grand Elder dari Sekte Luar, Shen Qingqiu, dan Shen Qingfeng menetap di sekitar meja batu. Kedua bersaudara itu mengerutkan kening seolah-olah mereka telah menghadapi masalah yang sulit. Tiba-tiba, sebuah suara yang akrab datang, Shen Qingqiu melihat ke belakang, dan ketika dia melihat Tan Yun, air mata berlumpur keluar dari matanya. Anak baik, Pak Tua, saya baru saja datang kemarin. Shen Qingqiu bangkit, gemetar kepada Tan Yun, seorang Tan Yun memeluknya. Air mata membasahi jubah bahu Tan Yun, air mata kegembiraan. Anak baik, semua yang terjadi padamu di gerbang dalam, kakak dan saya telah memberitahu, Anda tidak mengecewakan saya, dan tidak mengecewakan wanita itu. Tan Yun dengan lembut menepuk punggung Shen Qingqiu, ujung hidungnya sedikit masam. Kakek Shen, kamu jangan menangis. Aku tidak menangis, aku hanya bahagia. Shen Qingqiu melepaskan Tan Yun, menyeka air mata di sudut matanya menunjukkan ekspresi kerinduan. Cucu perempuanku itu, bagaimana kabarnya sekarang? Cucu perempuan yang dia bicarakan tidak lain adalah Mu Mengyu. Ketika Mu Mengyu memasuki Sekte Dalam, dia mengenali Shen Qingqiu sebagai kakeknya. Dapat dikatakan bahwa tanpa Shen Qingqiu, tidak akan ada Mu Mengyu hari ini. Lebih dari 10 tahun yang lalu, keluarga Mu Mengyu hancur dan setelah dinasti suci Mu Feng dihancurkan, dia melarikan diri selama 5 tahun dan datang ke dinasti suci Huangfu. Dia pergi ke gerbang gunung Sekte Suci Huangfu, berlutut di depannya selama sebulan penuh, dan akhirnya bertemu dengan Shen Qingqiu ketika dia keluar, dan secara luar biasa diterima di Sekte Luar. Kakek Shen, lebih dari 4 bulan yang lalu, Zian memberitahu saya bahwa Meng Yu berada di pengasingan, dan diperkirakan 1,5 tahun kemudian, dia akan keluar dari pengasingan. Tan Yun berkata dengan jujur. Shen Qingqiu mengangguk dan berkata dengan cemberut, berat, cucuku ada di tanganmu, kamu tidak bisa mengecewakannya. Kakek Shen, masukkan saja 100 hati ke dalamnya. Tan Yun tertawa terbahak-bahak. Kamu anak yang sangat baik, bagaimana aku bisa tenang dengan lelaki tua itu? Siapa yang tahu jika kamu di luar sana bermain-main dengan bunga? Shen Qingqiu memelototi Tan Yun. Apakah aku orang seperti itu? Tan Yun menyeringai, lalu melewati Shen Qingqiu, membuang senyumnya, berhenti di depan Shen Qingfeng, dan bertanya, Penatua Shen, muridku memiliki sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Shen Qingfeng tertawa, kamu memanggilku kakek saudara kedua, tetapi kamu sangat kasar denganku, apakah ini benar-benar bagus? Tan Yun tercengang dan berkata dengan kesal, muridku akan menikahi cucu Grand Elder di masa depan, jadi muridku pantas memanggil Grand Elder kakek. Bagaimana kalau kamu juga menemukan cucu untuk menikahi murid, dan murid juga akan memanggilmu kakek? Itulah yang kamu katakan, kamu tidak menyesalinya di masa depan. Shen Qingfeng tertawa dan berkata, silakan, ada apa? Penatua Shen, apakah Lu Wu memiliki latar belakang? Tan Yun ingin membunuh Lu Wu, itu perlu untuk mengetahui latar belakangnya. Iya, Shen Qingfeng membuang senyumnya, menyebut Lu Wu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh.
Anak Tan, ayah Luwu, adalah tetua keempat dari Dan Pulse Sekte Abadi. Latar belakangnya sangat dalam. Latar belakang abadi tua ini sebenarnya sangat dalam. Alis pedang Tan Yun dirajut, diam-diam berpikir, sepertinya untuk membunuhnya, tetapi juga perlu berkonspirasi dengan benar, jika tidak, mengundang orang tuanya, itu tidak akan baik. Shen Qingfeng melihat tatapan Tan Yun yang sibuk dan bertanya, apakah kamu menemukan sesuatu tentang Luwu? Tan Yun mengangguk berat dan berkata dengan jujur, Penatua Shen, Anda dan kakek Shen, keduanya adalah orang yang saya percaya, ada beberapa hal yang tidak akan saya sembunyikan. Luwu mengirim Duan Zhen untuk membunuhku dan dibunuh olehku. Kata-kata Tan Yun jatuh, Shen Qingfeng sangat terkejut, tunggu, apa yang kamu katakan? Duan Zhen dibunuh olehmu. Dia adalah level pertama dari Soul Refining Realm, kamu membunuhnya. Saya juga memecahkan banyak batu roh dan membeli jimat harta untuk membunuhnya. Setelah Tan Yun berbicara, dia melemparkan bom berat lainnya ke Shen Qingfeng, lebih dari setengah jam yang lalu, seharusnya Luwu yang mengatur agar Jiang Men membunuhku, dan aku menggunakan jimat harta dan juga menghancurkannya. Apa? Shen Qingfeng terkejut, kamu tidak bercanda. Tidak bercanda. Tan Yun mengerutkan kening dengan sedih dan berkata, muridku hanya khawatir, anjing Luwu ini, tidak akan menyerah. Shen Qingfeng menyilangkan alisnya dan berkata setelah lama terdiam, Tan Yun, sebenarnya, Nona Luwu juga ingin menyingkirkan orang ini. Nona telah mengetahui bahwa dialah yang mengirim Li Zikuan untuk meracuni jiwa yang memulihkan. Jade herbal. Tentu saja Tan Yun mengetahui masalah ini, dia pura-pura tidak tahu, dan mengusulkan dengan suara rendah, Shen Lao, mengapa kita tidak bersekongkol dan menyingkirkan Luwu? Tidak, tidak pernah. Shen Qingfeng buru-buru melambaikan tangannya, Tan Yun, Nona telah dipromosikan menjadi Master Zun dan tingkat rendah, jika bukan karena masalah Zun dan yang memulihkan jiwa, tidak mengherankan dia sudah menjadi sesepuh Immortal Sekte dan Vena. Sekarang Nona, untuk pemurnian pemulihan jiwa Zun dan, sudah cukup merepotkan, jika pada saat ini, Luwu meninggal, tetapi Nona menambahkan kekacauan. Tentunya itu akan mempengaruhi Nona, promosi masalah Penatua Sekte dan Vena Abadi. Dengan kata-kata ini, Tan Yun secara alami tidak akan mengambil risiko untuk berurusan dengan Luwu, bagaimanapun juga, tidak dapat mempengaruhi masa depan Shen Xiaoniuer, kan? Tan Yun masih bingung, Penatua Shen, ayah Luwu, hanya tetua keempat Sekte Abadi dan Pulse, bahkan jika Luwu meninggal di gerbang dalam, ayahnya tidak memiliki kekuatan untuk membawa kemarahan kepada kepala suku, kan? Shen Qingfeng menghela nafas, ayahnya bukan kekuatan, tetapi, tuan ayahnya, tetapi kepala garis keturunan dan dari Sekte Suci saat ini, mengerti. Jika Luwu benar-benar mati, ayahnya pergi ke kepala dan Vein Sekte Suci dan mengatakan bahwa nona muda itu salah, bahkan jika nona muda itu dapat menemukan tuannya dan memurnikan pil kehormatan pemulih jiwa, dia mungkin tidak akan melakukannya, dapat dipromosikan menjadi Penatua dan Vein Sekte Abadi. Murid mengerti. Tan Yun mengangguk dan berkata, benarkah setelah ketua dipromosikan menjadi Penatua Sekte dan Vena Abadi, dia akan mampu menghadapi Luwu? Tentu saja, pada saat itu, Luwu pasti akan mati. Shen Qingfeng berkata, wajahnya diluruskan, Tan Yun, kamu sekarang tidak lagi menimbulkan masalah dan membuat musuh di mana-mana, mengerti? Murid mengerti. Setelah Tan Yun menjawab, dia berkata dengan suara rendah, Penatua Shen, muridku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir kepadamu. Berbicara, Penatua ketiga Pang Xiyuan, apakah dia memiliki latar belakang? Shen Qingfeng mengerutkan kening, dia tidak memiliki latar belakang. Anakmu menjelaskan dengan jujur, apakah dia juga merindukannya? Tidak, murid hanya bertanya dengan santai. Tan Yun berkata tanpa menunjukkan wajahnya. Setelah Shen Qingfeng menjawab, tiba-tiba, menggelengkan kepalanya, mata mendung terungkap, warna cemas yang dalam, kakak kedua, menurutmu kemana Tuan Nona pada akhirnya pergi? Saya telah memasukkan bendera ke puncak selama lebih dari 3 bulan seperti yang diperintahkan oleh Nona muda, kenapa tuannya belum datang? Aku bahkan pergi ke Huangfu Sengxing kemarin untuk melihat Nona, dia Kuyu tak bisa dikenali, jika tuannya tidak datang lagi, apa yang bisa Nona lakukan? Mendengar ini, Tan Yun berkata tanpa menunjukkan wajahnya, kakek Shen, Penatua Shen, saya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Pergi, perhatikan keselamatan,
kamu memiliki banyak musuh, tidak ada yang tersisa dari Dan Fein. Shen Qingqiu dengan ramah menegur. Murid memperhatikannya. Tan Yun menjawab dan pergi. Segera, dia mengorbankan pedang terbangnya dan terbang menuju Gunung Abadi Bingqing. 2 jam kemudian, Tan Yun terbang ke puncak dengan pedangnya dan membungkuk dengan sikap sok kepala. Murid Tan Yun meminta sesuatu. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tan Yun melihat sekeliling lagi dan menemukan bahwa tidak ada formasi yang diatur di puncak untuk memantau orang, dan segera mengenakan kerudung dingin nafas kura-kura, menutupi kepala dan tubuhnya. Tan Yun langsung menuju susunan teleportasi di tebing puncak, menuju ke Huangfu Square City, dan menanamkan batu spiritual kelas atas ke dalam mata susunan. Dengan getaran hebat di luar angkasa, Tan Yun menghilang. Sesaat kemudian, di lantai 7 Huangfu Seinbang, pavilion VIP tertinggi ketiga. Shen Subing mengenakan gaun bunga emas panjang, matanya lesu saat dia duduk di kursi batu giok, wajahnya kuyu, matanya merah, dan dia kehilangan banyak berat badan. Dia sangat cantik, awalnya adalah kecantikan tulang, tetapi pada saat ini orang yang kurus tidak bisa tidak merasakan sakit. Mata indahnya yang kemerahan mengungkapkan keputusasaan yang dalam. Dia menunggu selama 3 bulan di Huangfu Sengxing, dan sekarang hanya ada 40 hari tersisa sebelum waktu untuk menyerahkan pil pemulihan jiwa, dan tuannya masih belum muncul. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi padanya setelah 40 hari. Kematian tidak mengerikan, tetapi dia tidak bisa mati. Jika dia mati, siapa yang akan membalaskan dendam ayahnya? Jika dia meninggal, bagaimana memenuhi keinginan ibunya yang sekarat? Rambut dan kulit tubuh diterima oleh orang tua. Dibandingkan dengan keinginan terakhir ibuku dan kebencian ayahku, apa yang bisa dihitung kepolosanku? Air mata Shen Subing menetes, membuat pilihan yang sulit untuk menggunakan kepolosan untuk hidup. Tapi dia sangat tidak mau, tubuhnya yang sebersih es, dimanjakan oleh kota Zhou Tungsten. Kepala Bingqing, seseorang ingin bertemu denganmu. Pada saat ini, suara murid perempuan Huangfu Sengxing terdengar di luar pintu. Shen Subing menyeka air matanya dan berkata, biarkan dia masuk. Pintu pavilion terbuka dengan lembut, Shen Subing melihat ke belakang, tubuhnya yang halus bergetar, hanya untuk melihat seseorang yang terbungkus kerudung dingin nafas kura-kura, melangkah ke pavilion. Tuan, apakah Anda? Shen Subing perlahan bangkit, matanya penuh harap. Tan Yun melihat penampilan Shen Subing yang kurus melalui kerudung yang dingin dan mengangguk, murid, ini tuanmu. Suara itu masih lama. Oh. Shen Subing tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya dan menangis. Dengan isak tangis yang menyayat hati, dia dengan keras melemparkan dirinya ke dalam pelukan Tan Yun dan memeluknya erat-erat sampai mati. Dia merasa sangat sedih, terisak, Tuan, kenapa kamu baru datang? Kenapa kamu baru datang? Tahukah kamu bahwa magang telah menunggumu 3 bulan? Shen Subing menangis seperti anak kecil, menangis memilukan. Merasakan kehangatan dan basahnya dadanya, Tan Yun tahu bahwa itu adalah air mata Shen Subing. Tan Yun mengangkat tangannya sedikit, melayang di atas punggung Shen Subing yang tanpa tulang, dan setelah tinggal sebentar, dia dengan lembut memeluknya dan menepuk punggungnya. Murid yang baik tidak menangis. Guru telah sedikit sibuk akhir-akhir ini, dan baru saja melihat spanduk di Gunung Abadi Changling, jadi saya bergegas ke sini. Mengapa? Apa yang Anda ingin melihat guru? Tan Yun harus menyamar, atau harus menyamar? Tuan, Shen Subing meninggalkan pelukan Tan Yun, menggigit bibirnya, dengan wajah seperti mutiara, tersedak dan berkata, Tuan, murid memohon kepada Anda untuk membantu murid, memperbaiki Zun dan pemulih jiwa, dapatkah saya? Magang yang bodoh, masalah ini tidak perlu mengemis, aku akan membantumu memperbaikinya. Tan Yun mengangkat tangannya dan menyeka air mata di wajah Shen Subing yang menakjubkan, jangan menangis. Iya. Magang tidak menangis, tetapi hanya ada 40 hari tersisa sebelum magang menyerahkan pil pemulih martabat jiwa. Apakah Anda dapat memperbaikinya tepat waktu? Shen Subing berkata dengan air mata berlinang. Itu bisa datang tepat waktu. Tan Yun berbicara dengan nada sombong. Terima kasih Tuan. Shen Subing menangis dan rasa terima kasih yang mendalam membanjiri wajahnya yang kuyu. Tuan, Anda sangat baik, murid saya mencintaimu sampai mati. Bodoh. Jika tuanku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa lagi? Tan Yun tersenyum. Tuan, ayo cepat pergi ke Ice Clear Hall magang untuk memurnikan pil. Shen Subing meludahkan lidahnya dengan nakal, meraih tangan Tan Yun, dan berjalan menuju bagian luar pavilion.
Silakan tinggal, tamu terhormat. Tan Yun ditarik oleh Sen Subing dan baru saja melangkah keluar dari pintu paviliun ketika seorang murid perempuan yang menunggu di pintu paviliun berbicara dengan hormat. Tamu yang terhormat, Delao meminta junior untuk menyampaikan kepada Anda bahwa 5 dari 11 barang yang Anda minta memiliki sudah ditemukan. Delao berkata, biarkan Anda merasa nyaman. Delao akan menemukan semuanya bersama-sama dan memberikannya kepada Anda dalam periode 1 tahun yang Anda katakan. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun mengangguk. Yah, Pak Tua tahu, di mana Penatua de. Tamu terhormat yang terhormat, Delao tidak berada di garis suci. Dia secara pribadi memimpin orang, mencari hal-hal yang Anda butuhkan. Murid perempuan itu berkata dengan hormat. Tan Yun berkata, bawa aku untuk berterima kasih kepada Penatua de, dan nanti, ketika aku punya waktu luang, aku akan kembali padanya. Oke, tamu terhormat mohon luangkan waktu Anda. Kepala Bincing tolong luangkan waktu Anda. Sesaat kemudian, gunung abadi sejernih es, puncak riak ruang susunan transmisi pada kesempatan itu. Tan Yun, Sen Subing keluar dari udara tipis. Hihi, Tuan, cepatlah. Sen Subing senang, menarik Tan Yun, berlari menuju aula sejernih es. Murid, pria dan wanita tidak mengerti kebenaran. Terus menarik Tuan, apa kesopanan? Suara tua Tan Yun, dari dalam cadar dingin nafas kura-kura yang menutupi wajah keluar. Tuan, sejak pertama kali saya berbicara dengan Anda, saya dapat melihat bahwa Anda bukan tuan kuno seperti itu. Sen Subing tersenyum seperti bunga setelah melepaskan tangan Tan Yun, selain itu, di hati muridku, kamu adalah tuan yang baik yang mencintai muridku seperti kakek tua. Kamu jauh lebih tua, magang dan kamu tidak bersalah atas peniruan pria wanita, kan? Sen Subing dengan bercanda berkata, dengan manis memanggil, Tuan, apakah Anda ingin memperbaiki pil di kuil, atau di tempat lain? Di dalam aula, saya tidak ingin diganggu oleh orang lain kecuali Anda ketika saya sedang membuat pil, kata Tan Yun. Oke, Guru. Sen Subing mendorong pintu aula dan mengundang Tan Yun ke aula Bincing, menatap lurus ke arah Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi dengan antisipasi. Apa yang kamu lihat? Di mana Danding? Tan Yun berkata dengan cemberut. Ah, Tuan, Danding muridku, itu hanya senjata Zun kelas bawah, apakah kamu yakin ingin menggunakannya? Sen Subing mengangguk, magang masih ingin membiarkan Tuan, membantu memperbaiki Zun dan pemulihan jiwa kelas tinggi, bahkan kelas atas baik-baik saja, kepala Tang tidak terlalu baik untuk magang, dia membutuhkan jiwa memulihkan Zun dan untuk hidup. Dari apa yang kamu katakan, senjata Zun kelas bawah dan Cauldron, tidak akan bisa memperbaiki Zun dan yang ekstrim. Tan Yun bertanya secara retoris. Sen Subing membeku dan berkata tanpa berpikir, Tuan, bukan. Tentu saja tidak. Tan Yun mengangkat alis, siapa yang mengajarimu semua akal sehat tentang alkimia ini? Itu ayahku. Ketika Sen Subing menyebut ayahnya, senyumnya membeku di wajahnya, sentuhan kesedihan melewati matanya, dan matanya yang indah dipenuhi air mata. Pada saat itu, Tan Yun tidak bisa lagi mengkritik ayahnya, jadi dia berkata, murid, di jalan seni dan, selama pencapaiannya cukup dalam, seseorang dapat melanggar aturan, bahkan jika senjata dan pedupaan Zun kelas bawah, seseorang masih dapat memperbaiki Zun dan tingkat yang sangat tinggi. Apakah kamu ingat? Murid saya ingat. Sen Subing menjawab dan menyeka air mata di matanya. Ada apa? Kenapa kamu menangis ketika ayahmu disebutkan? Tanya Tan Yun. Berdebar. Sen Subing tiba-tiba berlutut dan membungkuk, Tuan, murid saya dapat menebak bahwa Anda adalah seorang senior tua dari Sekte Sein. Posisi Anda harus di atas kepala dan Fein dari Sekte Sein. Murid saya, ada beberapa hal, saya masih meminta Anda untuk melakukan keadilan. Bangun dan katakan sesuatu. Tan Yun membungkuk dan membantu Sen Subing berdiri. Sen Subing tampak sedih dan berkata, Tuan, tahukah Anda bahwa 80 tahun yang lalu, pada waktu itu kepala dan puls Sekte Suci, Sen Tianzi. Tan Yun tidak menunjukkan suaranya, saya belum pernah mendengar tentang orang ini karena Tuan saya tidak bertanya tentang urusan dunia selama bertahun-tahun. Tuan, Sen Subing menatap Tan Yun dengan perasaan yang sebenarnya, kamu adalah orang yang dapat dipercaya untuk muridmu, kan? Tentu saja, nada bicara Tan Yun pasti. Sen Subing sedikit ragu dan berkata, Tuan, Sen Tianzi, benar-benar ayah saya. Ayah keluarga saya dulunya adalah kepala Grand Elder dari Dan Fein Sekte Suci, dan keterampilan dannya tidak tertandingi di seluruh Dan Fein.
Tapi ayahku dijebak oleh mantan tetua kedua gerbang suci dan silsilah, Gongsun Yangchun, dihapuskan oleh patriark saat ini, dan dikeluarkan dari sekte suci Huangfu dengan ketidakadilan. Dan Gongsun Yangchun mengambil alih dan menjadi kepala silsilah dan sekte suci hari ini. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun berkata dengan marah, bagaimana ini bisa terjadi? Murid, ini yang kamu katakan tentang balas dendam ketika kamu menyembah tuanmu, kan? Ya tuan. Sen Subing berkata dengan jujur. Tan Yun berkata, Subing, tuanku bukan karenamu, sekarang juga telah tenggelam dalam kultivasi. Meskipun masalah memperbaiki ketidakadilan ayahmu, aku tidak bisa melakukannya untukmu. Tapi aku akan membantumu untuk membalas dendam. Kamu harus ingat bahwa ketika kamu cukup kuat, semua musuhmu pada akhirnya akan dikalahkan dengan tangan, asalkan kamu menjadi kuat. Sen Subing mengangguk berat, murid mengingat ajaran guru. Ya, tunggu tuanku membantumu memperbaiki Pilsun pemulih jiwa terlebih dahulu, lalu tuanku akan mengajarimu teknik, selama kamu berkultivasi dengan keras, kamu akan kuat hari itu, kata Tan Yun. Murid lebih banyak tuan. Tubuh halus Sen Subing bergetar karena kegembiraan. Baiklah, kamu siapkan dan pedupaan dan obat roh. Tan Yun menginstruksikan. Ya tuan. God Lord Ring yang dikenakan di jari giok ramping Sen Subing bersinar dengan fluoresensi, dan segera, pedupaan obat mujarab putih, bersalju, ukuran tinggi muncul dari udara tipis dari depan Tan Yun. Tuan, tunggu di sini sebentar, muridku akan pergi ke Gunung Abadi Changling untuk mendapatkan ramuan untuk memurnikan pil pemulihan jiwa sesuai dengan resep yang kamu berikan kepada muridku. Sen Subing berkata, bahagia seperti gadis muda di usia kacang, tersapu keluar dari Ice Clear Hall. Pada saat yang sama, Gunung Abadi Ludao. 12 penatua, ada sesuatu yang besar yang salah. Seorang pria parubaya mengenakan jubah diaken, Feng berlayar, bergegas ke rumah gua dalam hiruk pikuk. Diakon Feng, apa yang begitu mengkhawatirkan? Lu Wu, yang sedang duduk bersila di sofa batu, membuka matanya dengan cemberut. 12 sesepuh, bawahan saya baru saja memeriksa aula jiwa lampu dan menemukan lampu kehidupan Diakon Jiang padam. Wajah Feng yang berlayar ngeri. Apa katamu? Wajah Lu Wu sangat berubah. Wosh, dari sofa muncul di depan Feng berlayar, sebuah tangan meraih kerahnya, meraung, apakah kamu yakin? 12 sesepuh beristirahat dalam kemarahan. Anda beristirahat dalam kemarahan. Feng berlayar memandang Lu Wu yang berwajah muram, menggigil, bawahan tidak akan berani membohongimu, Diaken Jiang benar-benar mati. Aku marah, aku juga marah. Lu Wu menggigil, matanya menyemburkan api, setelah melepaskan segel berlayar, meraung, gulung. Aku akan berguling, aku akan berguling. Feng berlayar tubuh menggigil, melarikan diri ke puncak, panik berkata, 12 penatua di bawah, hanya sekarang mereka semua mati, akankah aku selanjutnya? Dengan pikiran panik, Feng mengayunkan pedang terbangnya, hanya terbang menjauh dari Gunung Abadi Ludao, seberkas cahaya turun dari langit dan menembak jatuh di puncak, berubah menjadi seorang lelaki tua berambut putih. Orang ini tidak lain adalah Pang Siyuan. Di dalam gua, Lu Wu, yang sedang terbakar, mendengar langkah kaki datang dari luar gua dan berteriak tanpa melihat ke belakang, aku menyuruhmu tersesat, apa kamu tuli? Kakak Lu, ini aku. Suara tawa datang ke telinganya, Lu Wu melihat ke belakang, menatap pengunjung, menarik napas dalam-dalam, berkata dengan wajah minta maaf, jadi penatua ketiga yang ada di sini, maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Jangan berani. Setelah Pang Siyuan mengepalkan tinjunya dan melangkah ke dalam gua, dia melambaikan tangan kanannya dan mengatur batas kedap suara. Kata-kata pertama yang diucapkan menyebabkan Pang Siyuan membeku. Saudara Lu, orang yang membunuh Jiang Men adalah Tan Yun. Pang Siyuan terdengar yakin. Tan Yun. Mata Lu Wu berbinar, bagaimana kamu tahu itu? Juga, Tan Yun, sampah ini, hanya berada di tingkat ketujuh dari ranah jiwa janin. Bagaimana dia bisa membunuh Jiang Men, yang berada di tingkat kelima dari pemurnian jiwa, dunia? Pang Siyuan berkata dengan tatapan tajam di matanya, sejujurnya, hari ini Tan Yun telah naik ke tingkat ke-8 dari ranah jiwa janin, dan ketika dia membatalkan muridku Sun Anbei dan memanggilku dengan namaku di bela diri, arena seni, mempermalukan saya di depan umum, saya merasakan seseorang mengintip di lautan awan. Jadi saya pura-pura pergi, ingin menunggu Tan Yun meninggalkan arena seni bela diri sebelum menyerang, dan juga sambil lalu melihat siapa yang memata-matai. Kemudian,
Ketika saya berada di lautan awan, mengikuti Tan Yun dari jauh, saya menemukan orang yang memata-matai saya, diam-diam membunuh ke arah Tan Yun. Jika saya tidak salah, Tan Yun membuang 3 jimat harta karun kelas menengah dari atribut guntur, dan yang kedua meledakkan orang yang sembunyi-sembunyi dari lautan awan, dan saat itulah saya menemukan bahwa itu adalah bawahan saudara Lu, Jiang Men. Kemudian, jimat harta ketiga Tan Yun membunuh dia Ken Jiang. Saya ingin mengambil tindakan terhadap Tan Yun, tetapi saya khawatir dia masih memiliki jimat harta karun di tangannya. Jadi saya mendesak, dan setelah mengirim murid saya kembali ke Gunung Abadi, saya datang menemui saudara Lu untuk mendiskusikan bagaimana caranya berurusan dengan Tan Yun. Tentu saja, jangan khawatir, saudara Lu, saya tidak akan pernah mengatakan kepada orang luar bahwa Anda mengatur agar Jiang Men membunuh Tan Yun. Karena saya juga ingin membunuh bajingan ini. Setelah mendengarkan ini, Lu Wu jatuh ke dalam pemikiran yang dalam, tidak tahu harus memikirkan apa, dan setelah waktu yang lama, dia mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir Tan Yun telah memberitahu Sen King Feng, atau Sen Subing, tentang saya mengirim Jiang Men untuk membunuhnya. Kakak Lu, apa yang kamu takutkan? Ayahmu adalah tetua keempat dari Danpul Sekte Abadi, berikan Sen Subing 100 nyali, dia tidak akan berani menyentuhmu. Pang Xiyuan berkata dengan penuh konspirasi, selain itu, Tuan ayahku, yaitu kepala gerbang suci, mengawasi sekte dalam, sekte abadi, dan gerbang suci. Sen Subing tidak bodoh, kamu memiliki hubungan ini, dia tidak akan berani menyentuhmu. Mendengar kata-kata ini, alis Lu Wu berangsur-angsur meregang dan tertawa, sepertinya aku masih yang berkuasa. Benar? Siapa aku, Lu Wu? Aku takut pada wanita jalang Sen Subing ini. Itu benar, itu benar. Pang Xiyuan tersanjung, lalu berkata, Kakak Lu, apa pendapatmu tentang ini? Aku akan membantumu membunuh Tan Yun, dan setelah selesai, aku akan memintamu untuk mengucapkan kata-kata yang lebih baik untuk putraku, Pang Tong, di depan ayahmu. Itu wajar. Selama kamu membunuh Tan Yun, aku akan meminta ayahku untuk menerima Pang Tong sebagai murid pribadinya. Setelah Lu Wu berjanji dalam satu tarikan napas, dia tertawa keras dan berkata, Pang Xiandi, datang dan minumlah. 1 jam kemudian, pedang kekaisaran Sen Subing ditembak jatuh dari kubah langit, di luar aula Bingqing. Menyingkirkan pedang terbang, dia memasuki aula dengan langkah ringan dan tersenyum. Guru, 18 jenis obat spiritual untuk menyempurnakan pil pemulihan jiwa, murid saya telah menyiapkan semuanya untuk Anda. 3 salinan tambahan dari setiap jenis disiapkan. Sen Subing datang di depan Tan Yun, dan di antara jari-jarinya yang giok, cincin Tuhan sering berkedip, dan 18 wadah untuk menyisihkan obat-obatan spiritual muncul dari udara tipis dari bawah kaki Tan Yun. Tan Yun melirik sekilas, tahun dan jenis pengobatan spiritualnya benar, berkata dengan senyum tipis, biasanya menyempurnakan Tungku Sol memulihkan martabat pil, panjang 6 bulan, pendek beberapa bulan. Namun, untuk memperbaikinya sesegera mungkin, tuanku tidak akan bisa mengajarimu dengan tangan. Kamu perhatikan aku memurnikan adalah, ada yang tidak mengerti yang tidak diketahui, jangan ragu untuk bertanya, kamu bisa belajar berapa banyak, menghitung berapa banyak. Kedepan, aku akan mengajarimu seni dan secara teratur. Magang terima kasih, Tuan. Sen Subing tersenyum seperti bunga dan berkata dengan penuh harap, Guru, seberapa sering Anda akan mengajari murid saya seni dan... Setelah beberapa saat merenung, Tan Yun berkata, Guru akan datang kepadamu ketika saya punya waktu. Guru sangat baik. Terima kasih, Guru. Setelah kata-kata gembira Sen Subing, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan gembira berkata, Tuan, sebelum Anda memulai alkimia, murid saya memiliki 2 hal yang ingin saya bagikan dengan Anda. Oh, katakan padaku. Tan Yun agak penasaran. Tuan, hal pertama adalah murid saya telah menerima murid untuk Anda, namanya Namong Ruksue, tidak hanya dia cantik, berbakat dan sangat berkualitas, tetapi identitasnya, yang hanya diketahui oleh murid saya, adalah putri muda hari ini. 4 dinasti suci agung, dinasti suci Namong. Oh, ini bukan identitas yang sederhana. Tan Yun dengan tulus tercengang, dan kemudian, dengan bercanda berkata, betapa cantiknya cucu magangku ini, apakah sulit untuk menjadi lebih cantik darimu? Itu tidak benar. Kata-kata nakal Sen Subing, nada suaranya berubah, tetapi mendengarnya berkata, dia memiliki saudara perempuan yang telah lama hilang, sekarang dalam budidaya istana abadi jiwa surgawi,
lihat dunia sebagai indah, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Di hati tuanku, yang lebih cantik tidak seindah dirimu. Tan Yun memberikan jawaban biasa dan acuh tak acuh. Terima kasih atas pujiannya, guru, murid saya juga berpikir begitu. Sen Subing tampak seolah-olah dia pantas mendapatkannya. Wanita manapun suka dipuji, begitu pula Sen Subing. Tuan, hal kedua adalah bahwa seorang murid bernama Tan Yun di bawah murid saya benar-benar naik ke lantai 108 menara ruang waktu biji Mastered Extreme hanya 3 bulan yang lalu. Mata indah Sen Subing mengandung kegembiraan yang sulit disembunyikan. Ah! Benarkah? Tan Yun berpura-pura terkejut, pagoda ruang waktu Mastered Extreme ini, tidak ada yang pernah memanjatnya dalam 50.000 tahun. Putra ini, Tan Yun, mampu naik, dan memang berbakat. Sen Subing tersenyum dan berkata, Tuan, Anda tidak tahu, ketika Tan Yun bergabung dengan Sekte Dalam, 9 kepala Sekte Dalam, termasuk murid saya, semuanya memutuskan bahwa dia sia-sia dan tidak ada yang menerimanya. Alasan mengapa muridku menerimanya juga karena ketua sekte luar bersumpah untuk melindunginya. Nanti, yang tidak pernah mengira dia jenius. Memikirkan kembali sekarang, muridku benar-benar merasa sedikit bersalah padanya. Tan Yun tertawa, bersalah karena pada awalnya Anda menganggapnya sia-sia. Sen Subing berkata dengan wajah meminta maaf, Tuan, apa yang dilakukan murid saya nanti, sekarang saya merasa semakin bersalah padanya. Beritahu aku tentang itu. Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Tuan, menurut alasannya, dia naik ke lantai 108 dan menciptakan mitos milik murid-murid dalam. Murid itu seharusnya membawanya di bawah muridnya dan mengkultivasinya dengan benar. Kata-kata Sen Subing, tetapi murid itu sangat egois dan tidak menerimanya sebagai murid pribadi. Karena diakon Taman Obat Gunung Roh, adalah pelayan keluarga magang, memperlakukan magang seperti miliknya, meskipun magang adalah nona mudanya, tetapi di dalam hati magang, dia adalah kakek magang. Dia telah menjadi diaken selama bertahun-tahun, dan murid saya ingin menjaga Tan Yun di sisinya, sehingga ketika Tan Yun menjadi terkenal di sekte dalam suatu hari, muridku dapat melamar kepala Tang untuk posisi penatua untuknya. Ditambah lagi Tan Yun tidak tahu seni dan, jadi muridnya juga tidak membiarkannya memperbaiki dan, hanya dengan egois, meninggalkannya di Taman Obat Gunung Roh, dan masih berstatus murid lain-lain. Tuan, apakah menurut Anda murid itu egois? Setelah mendengar isi hati Sen Subing yang terbuka, Tan Yun tersenyum ringan, Subing, kamu agak egois, tetapi keegoisanmu mungkin tidak demikian menurut pendapat Tan Yun. Murid tidak mengerti. Sen Subing bingung. Subing, ingat, ada jenis orang di dunia yang tidak peduli apakah asalnya adalah murid pribadi atau murid lain, mungkin Tan Yun adalah orang seperti ini. Mungkin baginya, cukup baik untuk tinggal di Taman Obat Gunung Roh. Tuan, apakah benar ada orang seperti itu, yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan? Sen Subing bertanya secara retoris. Tentu saja ada. Tan Yun berkata sambil tersenyum, karena kamu merasa bersalah tentang Tan Yun, mengapa kamu tidak membebaskannya dari kultivasi obat spiritual dan mengatur gunung abadi lain dengan energi spiritual paling padat untuk dia kultivasi dengan nyaman? Tuan, saya sudah meminta diaken kebun obat untuk memberitahu Tan Yun bahwa dia tidak perlu mengolah pil spiritual di masa depan. Hanya gunung abadi yang belum diatur. Sen Subing bergumam, setelah muridku menemanimu untuk memurnikan pil pemulihkan martabat jiwa, muridku akan mengatur gunung abadi terbaik untuk dia kultivasi. Iya, itu benar, memperlakukan murid yang luar biasa di bawah murid, kamu tidak bisa pelit. Tan Yun tertawa di dalam hatinya, nadanya tegas, hadiahnya harus dihargai, terutama Tan Yun ini, dihargai dengan berat. Pelajaran guru benar, murid ingat. Sen Subing menjawab dan kemudian berkata dengan getir, magang ingin menghadiahinya dengan lebih banyak batu roh, tetapi batu roh magang semuanya berbakti kepada Anda. Mengapa Anda tidak meminjamkan beberapa batu roh untuk magang untuk memberi hadiah kepada Tan Yun? Kamu berpikir cantik, jangan memukul ide bengkok guruku masih sangat miskin. Tan Yun berpura-pura marah, dan kemudian berkata, murid yang baik ah, kudengar kamu berkata begitu, putra Tan Yun perasaan yang baik ah. Tuan, bagaimana kalau muridku memanggil Tan Yun, untuk menunjukkan padamu? Sen Subing berkata dengan senyum main-main. Tidak perlu. Tan Yun terbatuk ringan dan mulai langsung ke intinya, Subing,
karena Tan Yun memiliki bakat kultivasi seperti itu, mengapa kamu tidak menghadiahinya dan tinggal di lantai 108 dari pagoda ruang waktu Master Extreme untuk mengolah semua waktu. Sen Subing menghela nafas, murid saya ingin, tetapi ada aturan bahwa mereka yang telah naik ke lantai 108 tidak diizinkan untuk naik lagi dalam waktu 1 tahun. Aturannya sudah mati, orang-orang hidup, Anda adalah kepala, ubah saja. Sen Subing menatap Tan Yun dengan tatapan putih, Tuan, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur sebelum dia lahir, tidak dapat diubah. Saat itu, Tan Yun benar-benar terdiam. Yah, karena itu sudah diatur oleh Tuan leluhur, maka memang itu tidak bisa diubah. Tan Yun menyelesaikan kata-katanya dengan ekspresi serius, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Subing, keluarkan api aslimu yang asli, untuk digunakan tuannya untuk alkimia. Tan Yun secara alami tidak akan mengeluarkan alkimia api Hong Meng, jika tidak, di masa depan Sen Subing melemparkan api Hong Meng, tidak akan puas. Sen Subing seolah-olah tidak bisa mempercayai telinganya, dia dengan rasa ingin tahu berkata, Tuan, Anda dewa-dewa cincin dapat memperbaiki, saya pikir pencapaian pemurnian, pencapaian alkimia seperti penjara yang perkasa, Anda kekuatan yang begitu besar, bagaimana tidak memiliki dan pedupaan dan api alkimia. Ini, pikiran Tan Yun kilatan cahaya spiritual, udara tua berkata, saya master menggunakan api asli-asli Anda, gunakan dan pedupaan Anda untuk memurnikan pil, tentu saja untuk membuat Anda lebih jelas belajar alkimia, ini kamu bahkan tidak mengerti. Ah, murid itu bodoh, tuannya sangat baik. Sen Subing senang, berputar, mulut cendana terbuka, api asli putih murni dari mulut menyembur keluar, menembak ke dan kaldron di bawah, menyala. Dengan itu, kendali api sejati dilepaskan, sehingga Tan Yun bisa mengendalikannya. Tidak buruk, api sejati asli muridmu telah mencapai peringkat Sun kelas menengah. Tan Yun melihat api di bawah dan kaldron, matanya panas membara. Jika itu bukan muridnya sendiri, jika tidak, dia benar-benar ingin membiarkan api ilahi menelannya. Dilihat oleh pandangan tuannya untuk melihat tingkat nyala api aslinya, Sen Subing tidak terkejut, dalam benaknya, tuannya maha kuasa di jalur seni dan terima kasih banyak kepada guru atas pujiannya. Sen Subing memanggil dengan manis. Oke, aku akan mulai memurnikan pil. Tan Yun berkata, di atas resep dan yang diberikan tuanku kepadamu, ada 3 jenis rekaman Sun dan penyempurnaan jiwa, apakah kamu sudah menghafal semuanya? Tuan, muridku membacanya secara terbalik. Sen Subing berbicara dengan nada sombong. Bagus, kalau begitu, aku akan memperbaiki yang pertama. Kamu perhatikan baik-baik. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, Sen Subing segera duduk berlutut, memejamkan mata, dan saat sutra hijau menari, indera spiritual yang tak terlihat, menyelimuti Danding, dan segera, pemandangan di dalam Danding, muncul di pikirannya. Ketika Tan Yun melepaskan indera spiritualnya, menyelimuti dan kaldron, Sen Subing sepertinya telah menemukan sesuatu, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, hatinya bertanya-tanya, indera spiritual guru, mengapa hanya level pertama dari alam pemurnian jiwa? Tepat ketika Sen Subing diam-diam berpikir, Tan Yun yang bijaksana, secara alami tahu bahwa dia akan memiliki keraguan, jadi dia berkata tanpa menunjukkan suaranya, tuanku baru-baru ini gagal untuk bergegas ke dunia, mengakibatkan trauma jiwa yang berat, untuk pulih, saya khawatir itu akan memakan waktu 3-5 tahun lagi. Mendengar ini, Sen Subing menyalahkan dirinya sendiri, ini semua salah murid saya, ketika murid saya melihat bahwa Anda tidak datang bahkan ketika Anda melihat spanduk, saya pikir Anda tidak menginginkan murid saya lagi. Hahaha, bahkan jika aku melihat bendera itu, aku tidak tahu bahwa kamu mencariku. Jika aku tahu itu yang dicari oleh muridku yang berharga, aku pasti sudah datang sejak lama. Tan Yun terkekeh, iya, kecuali untuk menanyakan pertanyaan yang belum terjawab dalam alkimia, hal-hal lain akan dibahas setelah tuanku berhasil dalam alkimia. Iya tuan, Sen Subing berkata, dan kemudian terdiam. Ketika Tan Yun memberi isyarat, 5 ramuan dengan cahaya kehijauan dan penampakan awan hijau dibawa ke tangannya dan dia menjelaskan. 5 obat spiritual kelas 8 ini yang menggantikan rumput giok pemulihan jiwa, rumput awan hijau jiwa turunan, dengan sifat yang sangat mirip dengan rumput giok pemulihan jiwa. Rumput giok pengembalian jiwa, 5 elemen adalah air, yin air. Satu-satunya perbedaan antara rumput awan hijau pemulihan jiwa dan rumput giok pemulihan jiwa adalah yin air,
oleh karena itu, ketika digunakan sebagai obat primer untuk pemurnian pil pemulihan jiwa, bejana di dalam Zun Cauldron kelas bawah harus dibakar sampai merah dan putih pada saat melemparkan obat primer. Mengatakan itu, Tan Yun memanipulasi api sejati Sen Subing untuk meningkatkan kekuatannya hingga ke titik ekstrim di bawah Danding, dan tidak lama kemudian, kapal di dalam Danding, yang berdiameter setengah kaki, terbakar hingga merah membara di sekujur tubuh. Ketika kapal hitam itu sedikit putih, Tan Yun, dengan pikiran, melemparkan 5 rumput awan hijau turunan jiwa ke dalam kuali. Sisi, 5 rumput awan hijau turunan jiwa mengeluarkan suara memekakkan telinga di dalam bejana, dan kemudian, perlahan-lahan mulai meleleh menjadi cairan obat kehijauan. Cairan obat direbus ringan, dari hijau ke hijau, ketika kehijauan berarti 3, mulai dimasukkan ke dalam obat roh tingkat 7 bunga darah sisa surgawi 20, obat roh tingkat 8 gioksin roh biru 36. Tan Yun menjelaskan tanpa henti, melemparkan obat spiritual, dengan terampil ke dalam pedupaan. Dalam setengah bulan berikutnya, Sen Subing benar-benar mengalami pencapaian master dalam seni dan, yang dapat digambarkan sebagai dewa. Dalam setengah bulan berikutnya, Master melemparkan total 16 jenis obat spiritual ke Danding, total 1933 tanaman. Dia juga mengatakan pada dirinya sendiri sifat obat dari masing-masing obat, serta sedikit perubahan warna dan kilau cairan obat yang terbentuk dengan menggabungkannya dengan obat spiritual lainnya. Tingkat detailnya sangat teliti dan teliti sehingga kekaguman Sen Subing luar biasa. Pada saat yang sama, selama periode tersebut, Sen Subing mengajukan ratusan pertanyaan kepada Tan Yun, yang merupakan masalah tak terjawab yang dia temui ketika dia mencoba memurnikan pil pemulihan jiwa sebelumnya. Setelah mendengarkan, Tan Yun menjawabnya satu persatu, dan dengan cara narasinya yang unik, Sen Subing tercerahkan dan mendapat banyak manfaat. Semua orang tahu bahwa ketika memurnikan pil, selain teknik pemurnian yang terampil, kontrol ribuan jenis obat spiritual, tingkat peleburan menjadi cairan obat, yang paling penting adalah kontrol suhu api. Kontrol suhu api terkait dengan keadaan halus perpaduan obat spiritual dan sifat obat. Jika suhu api rendah, itu akan menyebabkan berbagai sifat obat-obat spiritual, tidak dapat mencapai perpaduan yang sempurna, maka, bayangkan, pemurnian pil, tidak mungkin untuk mencapai yang terbaik. Oleh karena itu, dunia pemurnian pil, ada 2 hal yang tabu besar. 1. Untuk tidak melepaskan suhu nyala api yang sebenarnya secara ekstrim. Kedua, sang alkemis, akan memanipulasi atribut api dari alkimia api yang sebenarnya, pada saat yang sama, sambil melepaskan atribut es dari api yang sebenarnya, untuk mengurangi dan mengatur suhu. Sehingga suhu api, langkah alkimia, teknik, tingkat integrasi sifat obat, saling melengkapi untuk mencapai kesempurnaan. Jika Anda ingin mencapai kesempurnaan, Anda harus melalui bertahun-tahun alkimia, dari waktu ke waktu gagal untuk menemukan kesempatan untuk memperbaiki dan menjadi, tidak ada jalan pintas untuk dikatakan. Anda harus mencapai kombinasi sempurna dari teori formula dan praktik pemurnian pil, untuk menyempurnakan yang terbaik. Ini mudah dikatakan, tetapi jika Anda ingin mencapai titik api murni, itu tidak mudah. Namun, yang mengejutkan Sen Subing hingga stagnasi, terjadi dari Tan Yun. Dia ingin memberi Tan Yun api sejati atribut es untuk mengoordinasikan suhu, tetapi Tan Yun menolak. Dalam ketidakpercayaannya, selama 18 hari ini, Tan Yun telah melepaskan api True Flame-nya secara ekstrim. Menggunakan suhu api paling kuat untuk membuat pil. Ketidakpercayaan yang ekstrim menyelimuti hati Sen Subing, dan kekagumannya pada Tan Yun luar biasa. Dalam 10 hari berikutnya, Sen Subing berhenti mengamati dan belajar karena dia tahu bahwa cara guru yang tidak pernah terdengar dan tidak terlihat ini untuk dirinya sendiri yang terburu-buru untuk memurnikan pil benar-benar di luar pemahamannya untuk saat ini. Dalam 10 hari ini, Sen Subing membuka matanya yang indah dan menatap lurus ke samping Tan Yun, terpesona dan mempesona. Tatapannya menembus, setipis jangkrik sayap kura-kura napas kerudung dingin, samar-samar terlihat kabur, dan garis sudut, tercermin di mata. Dia kemudian menatap Tan Yun, kulit tangan dari bibir merah terang yang dipoles dan dikerutkan dengan ekspresi keinginan untuk berbicara dan kemudian berhenti. Kamu telah menatap tuanku, selama 10 hari. Apakah kamu sudah cukup melihat? Tiba-tiba, Tan Yun berbicara. Di wajah Sen Subing yang menakjubkan, sedikit rasa malu berlalu, lalu dia kembali normal dan dengan lembut berkata, Tuan, dapatkah Anda menjawab pertanyaan dengan jujur untuk murid Anda?
Kamu ceritakan dulu. Tan Yun memanipulasi api untuk memurnikan pil sambil berkata dengan acuh tak acuh. Tuan, berapa umurmu? Sen Subing berkata dengan lemah. Ini rahasia, jangan diberitahu. Tan Yun berkata tanpa berpikir. Lalu, jantung Sen Subing berdetak sedikit lebih cepat saat dia berbicara karena suatu alasan. Lalu, berapa umurmu di luar, Tuan? Minta ini untuk apa? Anda sebaiknya menonton Master memurnikan dengan tenang. Nada bicara Tan Yun tenang. Tuan, kecuali orang tua magang, Anda adalah orang yang paling dekat dengan magang, katakan saja padaku, oke. Sen Subing tersenyum, seolah dia sedang memanjakan orang tuanya. Tidak baik, Tan Yun menjawab dengan datar. Tuanku berkata, tidak. Mata indah Sen Subing menetes, lalu perlahan-lahan bangkit, masuk ke pavilion, duduk berlutut di belakang Tan Yun, memeriksa sepasang tangan lembut seperti batu giok tanpa tulang, menuju punggung Tan Yun untuk dijangkau. Seketika, Tan Yun kaget, apa yang kamu lakukan? Sebelum menyembah Tuan, tapi saya punya janji sebelumnya, Anda berani mengangkat tabir dingin untuk Tuan, saya akan mengusir Anda dari Tuan. Tuan, Anda terlalu banyak berpikir, tanpa izin Anda, murid beraninya. Senyum Sen Subing, sepasang tangan giok di bahu Tan Yun, mereka mencubit dengan lembut, memijat kekuatan sedang, Tan Yun cukup nyaman. Segera, aroma keperawanan yang unik, dari belakang, masuk ke jantung paru-paru Tan Yun. Di bawah kerudung dingin nafas kura-kura, pipi tampan Tan Yun, beberapa sedikit panas, diam-diam berkata, aroma tubuh cewek ini, tapi baunya sangat enak. Tuan, apakah itu nyaman? Gigi kerang Sen Subing terbuka dengan ringan, suara surgawi tertinggal di telinga Tan Yun. Rasanya tidak buruk. Tan Yun dengan apik berkata, di masa depan, ketika tidak ada yang bisa dilakukan, Anda dapat membantu saya memijat lebih banyak master. Tapi, mengapa teknik pijatan begitu terampil? Kata-kata Tan Yun baru saja jatuh, merasakan sepasang tangan batu giok di bahu, jelas menggigil, kemudian, merasakan perasaan renyah ringan, di belakang, satu persatu. Tan Yun tahu bahwa itu adalah air mata yang menetes dan mengenai punggungnya. Mengapa kamu menangis untuk alasan yang bagus? Tan Yun berkata dengan lembut. Aku tidak menangis. Sen Subing berkata dengan keras kepala, dan setelah menyeka air matanya, dia sekali lagi mengusap bahu Tan Yun. Nada suaranya membuat Tan Yun merasa kasihan. Tuan, setelah ayah saya dituduh oleh Gong Sun Yangchun, Patriark menghapus kultivasi ayah saya dan menurunkannya menjadi seorang pria tanpa tangan. Ketika saya masih kecil, saya membantu ayah saya memijat dari waktu ke waktu, jadi seiring waktu, tekniknya menjadi terampil. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun menyemangati. Kamu akan memiliki hari untuk membunuh musuhmu, percayalah padaku. Sen Subing menganggukkan kepalanya, oke, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Tuan, murid itu sangat berbakti kepada Anda hanya memberitahu murid itu, oke. Benar-benar tidak bisa membantumu. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk tuannya, sepertinya baru berusia 20 tahun. Ah, sangat muda, cepat lihat muridku. Sen Subing penasaran. Tuanku sedang memperbaiki pil, kamu omong kosong lagi, di masa depan akan selamanya menjadi murid nama tuanku. Suara Tan Yun menjadi beberapa derajat lebih dingin. Tuan, jangan marah, muridku tidak akan melihatnya. Sen Subing tersenyum canggung, lalu meninggalkan Tan Yun, duduk berlutut di samping. Indra spiritual Sen Subing menyelimuti bejana di dalam dan pedupaan, memancarkan suara menyenangkan seperti lonceng perak. Guru, menurut resep dan Anda, sekarang 17 jenis obat spiritual, khasiat obat telah menyatu menjadi warna hijau hantu, dan memancarkan aroma samar. Sekarang apakah mungkin untuk memasukkan obat spiritual kelas 9 terakhir, ginseng darah hantu, ke dalamnya? Itu benar. Saat Tan Yun menjawab, dia melemparkan obat mujarab berbentuk manusia berwarna merah darah dari wadah ke dan kaldron. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, tutupnya di tanah terangkat ke udara dan dengan mantap menutupi dan kaldron. Pada saat ini, di bejana di dalam pedupaan, saat ginseng darah hantu perlahan meleleh, sekaligus, cairan obat hijau tua mulai, dari tipis hingga kental, tidak banyak waktu, menjadi 12 pil cair hijau tua. Setelah eliksir cair terbentuk, ia mulai memadat dan terbentuk pada kecepatan yang tidak terdeteksi. Dalam sekejap mata, 8 hari telah berlalu. Saat senja, matahari terbenam.
Pada saat ini, 33 hari telah berlalu sejak Tan Yun mulai memurnikan pil. Di dalam Ice Clear Hall, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Tuan, apakah sudah selesai? Sen Subing sedikit bersemangat. Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, singkirkan True Flame-mu, lalu buka panci dan ambil dan.